Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di pelajaran 5 dengan materi keteladanan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Telah meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya berusia 3 bulan. Ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ketika usia Nabi Muhammad 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Tetapi tak lama kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau. Sehingga beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Anak-anak, marilah kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membelikan sesuatu di warung, kemudian ada sisa uang kembalian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk kota Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah,
yang masih balita sambil tawaf. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang yaitu muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak-anak, itulah keteladanan Rasulullah SAW. Insya Allah kita dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan lingkungan hidup. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi
supaya mendapatkan video pembelajaran terbaru. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.